Saya melihat alumni fisika banyak yang menjadi dosen dan peneliti, ya, termasuk saya. Dan salah satu tugas pokok dan fungsi peneliti itu selalu bisa merencanakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal. Maka kecerdasan untuk menulis, ya, ini termasuk kecerdasan yang memang harus dikembangkan, ya. Terutama Anda memang orang-orang yang banyak bermain di hulu. Hulu itu bagian research and development. Jadi kalau nanti kalian bekerja, ya, sangat dimungkinkan Anda memang bekerja di research and development, penelitian dan pengembangan gitu. Dalam penelitian dan pengembangan ini Anda memang harus memiliki kemampuan untuk menulis proposal, ya. Jadi ada ide, ya, Anda harus berlatih seperti itu, ya, dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PKM misalnya, ya. Dengan menulis PKM maka Anda akan berlatih untuk menuangkan ide, ya, ide-ide kreatif, ya, termasuk di tugas akhir ini. Kemudian ide itu akhirnya dituangkan dalam bentuk konsep, mungkin masih dalam bentuk outline, ya. Outline itu kemarin yang sudah saya ajari. Jadi mahasiswa itu sebetulnya tidak hanya mahasiswa, saya pun, ya, sebagai dosen, saya kira saya harus selalu membuat outline riset yang saya rencanakan, ya. Misalnya saya punya ide, ya, ide itu akan saya tuangkan dalam bentuk konsep. Nah, konsep itu bisa ditulis dalam tulisan yang namanya outline riset itu. Kebetulan kemarin sudah saya ajari, ya, kaidah-kaidah untuk membuat outline itu kemarin sudah saya ajari. Ada problem statement-nya, ya, kemudian ada solution, ya, solution. Jadi itu namanya gap. Riset harus memiliki gap. Jadi ada masalah apa yang menarik di sekitar kita ini, gitu. Jadi gitu. Dari masalah itu akhirnya kita ingin menyelesaikan dengan metode seperti apa. Jadi seperti itu. Nanti setiap tulisan juga harus memuat masalah itu, gitu. Jadi kemarin kalau saya mulai dari awal, sebelum timbul masalah, kita lihat latar belakangnya secara umum dulu. Kemudian ada masalah apa di situ, kemudian apa yang akan kita berikan sebagai solusi, ya. Itu namanya gap research. Nah, jadi nanti outline itu secara umum seperti itu, dan akhirnya outline itu akan kita kembangkan menjadi tulisan proposal dan laporan. Jadi gitu. Ini adalah beberapa contoh, ya, kaidah yang saya ambil dari literatur internasional. Ada penerbit yang sangat terkenal di dunia ini, ya. Sebetulnya penerbit yang bonafit itu ada 4, ya, teman-teman, ya. Jadi kalau Anda menulis dan tulisanmu itu dipublikasi di penerbit ini, maka Anda dikatakan orang yang hebat, gitu, orang yang hebat. Penerbit itu salah satunya ada Elsevier, ya, Elsevier. Kemudian ada lagi Francis and Taylor, ya. Kemudian ada Wiley, ya. Dulu namanya Wiley and Sons. Sekarang lebih terkenal Wiley saja, ya. Kemudian yang keempat adalah Springer. Jadi sekali lagi ada 4 publisher yang sangat terkenal di dunia, gitu, yang Indonesia itu mengkategorikan sebagai publisher yang sangat bonafit, ya. Elsevier, ya, Springer, Francis and Taylor, kemudian Wiley. Jadi ada 4. Nah, saya mengambil dari kaidah yang dikeluarkan oleh Elsevier, ya, sebagai, ini menurut saya Elsevier adalah rujukan dunia. Hampir semua negara berkiblat kepada Elsevier, ya, karena dia memang
penerbit raksasa yang memiliki ribuan jurnal, saya kira ya teman-teman ya, ribuan jurnal, yang Elsevier ini menerbitkan hosting namanya Science Direct. Ya, kalian pasti tahu ya, Undip termasuk berlangganan Science Direct, maka jurnal-jurnal yang ada di Science Direct itu tidak meragukan lagi dan ini sangat terkenal. Hampir semua yang ada di Science Direct itu terindeks oleh pengindeks jurnal terkemuka namanya Scopus. Ya. Namanya Scopus. Saya termasuk lumayan, saya punya 96 paper di Scopus ya, yang dikategorikan sebagai jurnal yang bereputasi. Dari situ akhirnya saya mengambil tulisan ini, dan ini sudah dibaca banyak orang, alhamdulillah. Hampir setiap seminggu ya sekali, seminggu 2 kali saya mengisi how is to publish in international journal di berbagai university di Indonesia. Ya, hampir setiap 2 minggu sekali saya diundang ya, meskipun ada yang online, ada yang offline. Bagaimana itu ya, saya minta tolong ini Anda perhatikan ya, kalau Anda memang pengen memiliki tulisan yang baik ya, di dalam tugas akhir Anda gitu. Sekali lagi saya menegaskan bahwa kalau Anda punya skill dengan apa yang saya kemukakan ini, maka Anda memang punya talent, punya bakat ya. Jadi meskipun Anda tidak harus berbakat, Anda dituntut untuk memiliki kemampuan standar. Kalau Anda lebih bagus lagi, sekarang ada kesempatan mahasiswa diseleksi untuk mendapatkan beasiswa pemerintah namanya LPDP. Saya ketemu beberapa mahasiswa fisika ya di Pasca Sarjana di Peleburan, itu ketemu saya dan dia mengenalkan dirinya, saya fisika Pak gitu, saya S1 fisika. Saya dapat LPDP S2 dan S3. Jadi dia dapat beasiswa untuk melanjutkan S2 dan S3 secara gratis itu. Dan beberapa saya dapatkan itu. Saya punya mahasiswa juga, bimbingan saya yang keterima di ITB dan UI gitu. Ada yang keterima LPDP di ITB dan UI, luar biasa. Jadi ini sebagai trigger bahwa ketika Anda melamar sebagai penerima beasiswa LPDP, maka sudah tidak bermasalah lagi di dalam menulis proposal riset yang akan Anda ajukan. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang memiliki talenta untuk menulis proposal, saya kira beberapa acuan ini bisa Anda jadikan referensi. Kemudian banyak mahasiswa kita, ya, alumni-alumni kita ini diterima di luar negeri ya, diterima di luar negeri. Saya punya bimbingan banyak ya yang diterima di luar negeri, termasuk beberapa sudah mengikuti mengisi seminar alumni ya kemarin ya, seperti Hafidz Ispriyadi itu bimbingan saya, kemudian melanjutkan S2 di ITB, juga mengikuti labnya Pak Surya dulu ya, dengan Prof. Mitra Jamal bimbingan saya juga gitu. Kemudian dia direkomendasikan di Korea, dia mendeteksi dark matter ya, dan papernya masuk di jurnal yang sangat bonafit ya, jurnalnya para pemenang Nobel itu, yang namanya Nature ya. Keterima di Nature itu adalah satu prestis yang luar biasa di dunia ilmu pengetahuan. Kalau orang menunjukkan bahwa dia pernah publish di Nature, itu berarti dia sangat luar biasa gitu. Dan itu salah satunya adalah mahasiswa kita ya. Kemarin Mas Hafidz Ispriyadi, saya kira Anda sudah
kemarin yang hadir ikut alumni mengajar ya, yang dikoordinasi sama Pak Fajar. Saya kira itu Anda bisa melihat bahwa di sana Anda harus punya skill untuk mengajukan proposal riset yang Anda idekan. Jadi seperti itu. Jadi ternyata berkaitan dengan tulis menulis ini Anda sangat urgent ya. Jadi dan tulis menulis yang baik adalah tulis menulis yang berstandar internasional. Kita akan mencoba mencuplik bagaimana sih tulisan yang berstandar internasional ini. Nah, kalau Anda kurang detail, ya Anda bisa mengunjungi website yang saya tulis di bawah ini, di Elsevier. Jadi seperti itu. Karena ini saya ambilkan dari sana. Kalau Anda berliteratur itu mengacu kepada Elsevier ini, berarti Anda memang sudah berkualifikasi tingkat internasional gitu. Saya kira ini akan bagus. Baik, ini adalah masalah-masalah penting yang saya ambil dari Elsevier tersebut. Ya, yang pertama akan kita mulai dengan bagaimana Anda menulis judul. Kelihatan nggak slide saya? Bagaimana Anda menulis judul? Kelihatan nggak? Baik. Nanti slide ini akan saya berikan pada kalian. Slide ini akan saya berikan pada kalian. Yang pertama, judul yang baik itu adalah efektif. Efektif itu kalimatnya tidak banyak yang mubazir, ya, itu namanya efektif. Ya. Kata-katanya tidak banyak yang diulang-ulang, ya, yang mubazir, jadi gitu. Kemudian informatif itu memberikan informasi yang mewakili isi, ya. Atraktif itu menarik, ya, menarik. Jadi istilahnya eye catching. Jadi kalau orang melihat judul itu, orang itu akan tergerak untuk mengeksplor judul tugas akhirmu itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, untuk seperti itu ya barangkali Anda tidak cukup untuk menulis judul itu sendiri, jadi kayak gitu. Jadi atraktif di sini juga mencerminkan bahwa judul itu memang banyak dicari orang gitu. Kalau itu banyak dicari orang berarti memang judul-judul itu memiliki hot issue pada bidangnya gitu. Jadi ini yang menjadikan alasan kenapa kalian harus menggunakan metode-metode yang terbaru, ya, menggunakan konsep-konsep yang terbaru, ya. Kalau pengen yang sangat baru, ya sekarang ada revolusi industri, eranya revolusi industri 4.0, ya. 4.0 itu ada 25 tren ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mendrive di era revolusi industri 4.0. Anda bisa cari di internet, ya. Nanti Anda akan mencari, ada bukunya sebetulnya, ya. Dari buku itu Anda bisa akan mendapatkan inspirasi, ya, bagaimana era revolusi industri itu, misalnya seperti itu. Kemudian judul harus mewakili atau mencerminkan isi dari artikel yang Anda kerjakan. Ya, isi dari tugas akhir yang Anda kerjakan. Jadi gitu. Jangan sampai kemarin yang sudah saya analisis, ya misalnya judulnya itu adalah mencari efektivitas penggunaan plasma misalnya untuk luka. Ya, misalnya ini hanya contoh saja sih, saya tidak ingat betul gitu. Tetapi ternyata di dalamnya adalah melakukan optimasi energi plasma gitu. Jadi luka itu tidak dibahas. Jadi padahal orang itu tertarik artikel ini bagaimana efektivitasnya. Di dalam penelitian ini harus menjawab bahwa plasma itu efektif atau tidak efektif gitu. Jangan sampai nanti judulnya efektivitas tetapi isinya hanya mengukur dosis plasma, hanya membahas konfigurasi plasma gitu. Tapi masalah
plasma itu efektif atau tidak terhadap luka, penyembuhan luka, sterilisasi luka, malah tidak dibahas sama sekali secara dalam. Jadi seperti itu. Ini berarti tidak mencerminkan isi artikel. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Kemudian mudah terindeks dan menarik untuk dicari. Jadi cara menstandarkan saya kira Anda bisa membayangkan kalau orang mau mencari di search engine, misalnya di Google, maka judul itu masuk di dalamnya gitu. Kalau plasma gitu gampang, orang mencarinya pasti di sana gitu. Kemudian misalnya lagi dosis, jadi itu akan mudah dicari di dalam search engine. Jadi gitu. Kemudian jangan lupa ada afiliasi, ya. Afiliasi itu biasanya Departemen Fisika gitu, kemudian Fakultas Sains dan Matematika. Kemudian format penulisan harus sesuai. Ini adalah bagaimana membuat judul yang baik. Kaidah-kaidahnya seperti ini. Apalagi kalau nanti kalian menulis jurnal ya. Kalau menulis jurnal ini akan betul-betul dilihat. Ya, akan betul-betul dilihat ya. Kalau di tugas akhir ya nanti tetap akan dilihat ya sesuai dengan kaidahnya. Kaidahnya sudah ada atau belum? Sudah ada di buku petunjuk skripsi tugas akhir. Tetapi sudah benar atau belum itu. Jadi format penulisan misalnya apakah itu balok semua? Ya, balok itu kotak-kotak semua. Maksud saya huruf besar semua atau capital words. Ini kadang-kadang banyak yang tidak memperhatikan gitu. Ya kecuali kalau tidak diatur memang ya kita boleh judul semua tebal. Kemudian kalau memang itu diberi contoh ya di dalam buku tugas akhir itu capital words. Capital words itu besar tapi hanya yang ada di bagian depan saja kecuali kata hubung. Ya. Kata hubung itu dan atau itu D-nya kecil atau A-nya kecil. Nah, itu kaidah-kaidah penulisan harus diperhatikan. Termasuk saya perhatikan mahasiswa itu kalau ujian banyak yang hurufnya tidak sesuai dengan perintah di dalam buku itu gitu. Jadi ada yang hurufnya besar banget gitu. Bahkan teman-teman mahasiswa bahwa di dalam format penulisan judul ini ukuran dari logo Undip pun diatur ya. Jadi sekali lagi di dalam format penulisan judul ini pun ukuran dari logo Undip itu diatur. Ya, maka tidak ada alasan yang ukuran logo Undipnya sangat besar gitu. Ya, atau terlalu kecil gitu. Jadi harusnya semua mahasiswa yang lulus dari S1 Fisika Undip dengan memperhatikan kaidah penulisan judul yang ada di tugas akhir ya sesuai dengan format penulisan maka harusnya formatnya seragam jadi gitu. Dan ini nanti sering dinilai ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya audit dan audit yang paling menentukan masa depan kita itu namanya Badan Akreditasi Nasional atau BAN ya. BAN itu nanti akan mengaudit bagi prodi-prodi yang akreditasinya A seperti fisika kita ini ya. Jadi auditor itu sampai di perpustakaan dan hal-hal seperti ini sampai diperhatikan gitu. Nah, jadi cirinya kalau prodinya sudah A itu sudah masuk ke mutu penulisan seperti ini gitu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini untuk menulis judul, barangkali dari kalian ada yang bertanya. Ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu gitu. Baik, saya lanjutkan. Yang namanya abstrak. Ya, jadi nanti di laporanmu ya kadang-kadang diminta abstrak. Kalau di laporan pasti diminta abstrak ya. Kalau di laporan tugas akhir ya.
Tapi kalau di proposal mungkin belum ya, belum dituntut untuk melahirkan abstrak. Bagaimana abstrak yang baik? Itu yang pertama. Jumlah kata sesuai dengan petunjuk. Jadi teman-teman menulis abstrak ini beragam dan diserahkan pada aturan prodi masing-masing. Ya. Tapi yang harus Anda perhatikan adalah jumlah kata itu tidak boleh melebihi dari kata yang diberikan. Ya. Misalnya 300 kata, maka abstrak tidak boleh melebihi 300 kata. Ada yang minta hanya 250 kata. Rata-rata 300 kata ya, rata-rata. Jadi kalau Fisika Undip mengatur 300 kata, maka Anda harus memperhatikan itu. Ya. Jadi jumlah kata maksimal yang diperbolehkan. Kemudian abstrak itu harus mencerminkan isi secara keseluruhan ya teman-teman. Dari tugas akhir yang akan Anda buat. Apa isi dari abstrak itu? Pada umumnya seperti yang ditulis di sini. Apa yang dikerjakan dalam tugas akhir itu? Apa manfaatnya? Ada masalah apa di situ? Kemudian apa yang Anda usulkan? Apa metode yang Anda usulkan itu? Jadi gitu. Ya, jadi dan bagaimana hasilnya? Jadi hasil dari eksperimen itu. Hasil dari pembuatan tugas akhir itu. Kemudian kesimpulan itu terutama apa temuan risetmu yang terpenting. Meskipun sudah pernah dikemukakan orang lain, kalau S1 tidak harus temuan dirinya sendiri gitu. Tapi ya dari percobaanmu itu kamu menemukan apa. Meskipun temuan itu juga sudah pernah dilakukan orang lain, tetap itu temuan terpenting dari eksperimenmu. Kemudian bagaimana saran pengembangan. Jadi ada beberapa poin. Ini ditulis secara urut ya, teman-teman. Jadi besok kalau Anda menulis abstrak, lihatlah bukunya Pak Sur ini ya. Kalau tidak buku Pak Sur ini atau slide-nya Pak Sur ini, coba kalian ke Elsevier gitu. Ya, tapi nanti kalau Elsevier malah bingung, malah nggak bisa, cobalah ini. Apa yang dikerjakan? Misalnya pada penelitian ini ya, pada penelitian ini pada penelitian ini dilakukan eksperimen untuk menentukan lokasi pencemaran ya, dengan menggunakan metode Internet of Things. Ya, manfaatnya apa? Ya ini sistem ini sangat penting untuk memberikan informasi secara dini ya, gitu. Terus problem statement-nya apa? Ya, pada saat ini pengukuran pencemaran masih dilakukan secara manual. Sehingga terjadi keterlambatan. Oke, itu yang pertama. Selain itu juga biayanya mahal, gitu, biayanya tinggi, itu masalah gitu. Terus solusinya adalah dengan membuat teknologi Internet of Things misalnya. Jadi metodenya ya membuat sensor ini, kemudian sensor ini memancarkan ke server, kemudian dan gitu. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bisa mengukur dengan ketelitian sekian, bisa. Jadi seperti itu. Ini bayangannya seperti itu. Jadi kemudian kesimpulannya bahwa Internet of Things bisa mereduksi biaya dan efektif serta bisa memberikan early warning ya, peringatan secara dini terjadinya pencemaran misalnya gitu. Saran pengembangan ya silahkan nanti apa yang bisa Anda kembangkan, misalnya sebaiknya dibuat model ini agar mensupport ya, seperti itu, misalnya seperti itu. Kemudian hal yang ketiga waktu menulis abstrak adalah format abstrak harus sesuai dengan petunjuk. Jadi teman-teman, saya melihat beberapa peraturan itu, abstrak itu ada yang dibuat per paragraf. Jadi di dalam satu abstrak itu paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Biasanya paragraf pertama itu adalah pendahuluan, introduction-nya, paragraf ketiga itu metode, kemudian paragraf ketiga itu hasil. Jadi kayak gitu biasanya. Tetapi ada juga yang langsung ya. Jadi tidak ada per paragraf seperti itu. Ini adalah format abstrak. Coba ini perlu dilihat sesuai petunjuk. Jadi Anda harus mengikuti petunjuk tersebut.
Di dalam abstrak selalu ada kata kunci ya. Kata kunci itu Anda ambilkan kata-kata yang memiliki nilai benefit ya, yang akan dicari orang selama orang itu mencari artikel. Jadi jangan menggunakan kata-kata kunci yang umum ya. Misalnya kata kuncinya adalah penelitian ya. Penelitian itu kan umum gitu. Ya, jadi misalnya yang paling dicari orang apa? Internet ya, kemudian wifi misalnya seperti itu, sensor. Jadi kata-kata kunci itu dan kata-kata itu ada di dalam abstrak. Jadi gitu. Kemudian urut sesuai urutan keluarnya pada teks. Jadi kalau bagian yang pertama itu Internet of Things ya ditulis yang awal gitu. Jadi jangan acak-acakan gitu. Jadi bahkan jangan sampai kata kuncinya malah tidak ada di dalam kalimat di dalam abstrak itu, yaitu sangat salah itu. Jadi seperti itu. Kemudian jumlah kata sesuai dengan petunjuk. Jika tidak ada, maka standarnya adalah 5. Jadi jumlah kata kunci itu sesuai dengan petunjuk. Ada yang menyarankan 3, ada yang menyarankan sampai 10. Ya. Tapi kalau tidak ada bahwa kata kunci itu harus sekian, maka menggunakan yang paling umum di dunia yaitu 5. Nah, 5 kata kunci ya. Jadi kata kunci seperti itu. Kemudian menarik, diindeks dan dicari. Jadi kata kunci itu adalah kata yang kalau orang mencari ya kata itu yang orang akan mencari. Jadi kamu bayangkan saja, maka kata-kata yang sifatnya umum itu tidak menarik ya, tidak menarik untuk dicari orang gitu. Misalnya Internet of Things itu pasti dicari orang. Jadi kayak gitu. Basis data gitu, pencemaran itu menarik untuk dicari orang. Jadi gitu. Tapi kalau kata-kata yang standar ya itu tidak menarik untuk dicari. Jadi seperti itu. Itulah kata kunci. Jadi kata kunci itu gunanya untuk pengindekan terutama. Kemudian bagaimana Anda menulis bab 1 pendahuluan berisi latar belakang itu. Latar belakang adalah berisi mengapa judul itu menarik, dibuktikan dengan referensi. Jadi teman-teman kalau membuat masalah latar belakang, bukan masalah dulu, maaf, bukan masalah nanti ada sendiri. Kalau membuat latar belakang itu harus dari sumber yang sangat kuat, yang akurat. Ya, jadi sumber yang akurat itu saya berikan indikasi dia adalah jurnal dan bereputasi dan terbaru 5 tahun terakhir. Bagi Undip, ya bagi mahasiswa Undip seperti kalian itu sangat tidak sulit untuk menemukan ini ya, karena Anda berlangganan dengan jurnal yang sangat mutakhir ya, yang namanya Science Direct, dan Anda bisa mengaksesnya di rumah gitu. Ya, untuk mencari jurnal 5 tahun terakhir di bidangmu itu sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali ya. Maka kalau membuat latar belakang ya jangan sampai merasa kesulitan. Misalnya apa? Misalnya latar belakang pada saat ini terjadi krisis energi. Itu cari di internet sangat gampang gitu. Di semua negara sangat gampang. Kemudian negara-negara tropis ya mulai memikirkan solar panel. Jadi tren penggunaan solar panel di negara-negara tropis itu banyak sekali gitu, banyak sekali. Dan itu 5 tahun terakhir itu kalau mau mencari ratusan gitu tentang solar panel itu. Jadi membuat latar belakang, ya latar belakang pertama tadi krisis energi, latar belakang kedua solar panel banyak dimanfaatkan di negara-negara tropis dan sekarang sedang tumbuh. Itu adalah kata-kata latar belakang, ya, latar belakang. Dan untuk mencari literaturnya itu pada masa sekarang itu sangat gampang, gitu, sangat gampang. Nah, coba Anda perhatikan yang warnanya merah ya, teman-teman ya, rekan-rekan mahasiswa. Tolong ini diperhatikan karena kuliah saya ini memang berdasarkan pengalaman saya gitu. Saya biasanya mengisi ini di berbagai universitas ya. Maksud saya ini satu hal penting, jangan sampai
orang lain menganggap ini penting dan dia ingin tahu, tetapi mahasiswa saya sendiri malah tidak tahu gitu. Istilahnya ayam mati di lumbung padi, mahasiswanya nggak ada yang tahu gitu. Ya, padahal di mana-mana ini diperlukan. Ya. Bulan ini saja saya mengisi di Gorontalo, saya mengisi di Muhammadiyah Purwokerto, saya mengisi di USM Semarang, ya. Kemudian saya mengisi di Doktor Ilmu Sospol Undip. Jadi kayak gitu. Ya untuk membicarakan hal seperti ini. Dan yang bertanya banyak sekali, itu saya senang sekali. Ya orang lain semangat, tapi jangan sampai mahasiswa kita sendiri tidak tahu itu. Baik, saya beri highlight warna merah. Banyak yang salah di pendahuluan itu justru menulis teori atau abstrak jurnal lain. Jadi dasar teori itu nanti itu ada tempatnya sendiri bab 2 gitu. Kalau ini adalah pendahuluan. Misalnya apa yang salah? Solar panel, misalnya gini, solar panel bekerja ya, dengan bahan semikonduktor. Jika bahan semikonduktor terkena radiasi matahari maka akan mengeluarkan foton. Itu kan landasan teori. Ya, terus mengapa judul menarik? Nggak ada menariknya kan kata-kata itu kan. Menjelaskan bagaimana solar panel bekerja gitu. Jadi seperti itu. Tetapi misalnya kata-kata latar belakang itu solar panel berbahan semikonduktor yang jika terkena debu maka akan menyebabkan kerusakan. Ya, sehingga kerusakan tersebut harus diperbarui secara cepat. Nah, itu berarti namanya latar belakang. Latar belakangnya kan debu menyebabkan solar panel rusak dan harus segera dibersihkan. Misalnya seperti itu latar belakang. Tetapi kalau solar panel bekerja dengan bahan semikonduktor, misalnya seperti itu, ya itu sudah sangat umum ya teman-teman ya. Kalau itu kan hanya prinsip fisika saja, maka nanti itu masuknya ke landasan teori ya, di bab 2 gitu. Ya, tolong kalian bedakan antara latar belakang dan ini. Ini yang sering salah saya jumpa itu seperti itu. Ya, hampir saya selalu menemukan kalau ada mahasiswa yang bimbingan dengan saya menulis bab 1 itu hampir semua salah. Ada salahnya lah gitu. Memang ada yang benar gitu, tapi hampir semua salah. Ya, hanya mahasiswa saya yang istimewa yang tahu bahwa ini latar belakang dan ini dasar teori gitu. Nah, biasanya definisi-definisi itu biasanya malah teori-teori yang umum ya, dengan menggunakan efek fotolistrik. Fotolistrik adalah itu udah mulai nggak benar tuh. Malah di latar belakang pendahuluan ada latar belakang membahas fotolistrik adalah konsep fisika, itu nanti dasar teori itu jangan salah gitu. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman di pendahuluan itu biasanya di bagian akhir setelah bercerita tentang latar belakang itu baru bercerita tentang perumusan masalah. Ada masalah apa sih di sana gitu. Ya, ada masalah apa di sana ya. Jadi misalnya tadi ngomong cerita tentang solar panel, solar cell adalah masalah, orang solusi. Nah, solar panel itu ternyata sering mengalami gangguan tetapi terlambat penanganannya. Itu masalah gitu. Terus Anda memberikan gambaran solusi. Maka pada penelitian ini diusulkan proposal gitu. Maka pada penelitian ini diusulkan, nggak usah pakai proposal, diusulkan metode investigasi kerusakan solar panel dengan sensor atau kamera merah infra. Jadi seperti itu. Nah, itu berarti gambaran solusi yang sudah Anda berikan. Ya, jadi seperti itu. Jadi pendahuluan itu bercerita tentang latar belakang, mengapa menarik, kemudian ada masalah apa dan apa yang Anda solusikan. Ini yang bagus seperti itu ya, yang bagus seperti itu. Kemudian nanti di bab 3 ini kebetulan kalau hal-hal yang lain nanti saya bisa kemukakan. Ini yang penting-penting metode ya. Kalian nanti di bab 3 ada
fokus di metode ya bab 3. Ya, kalau bab 2 adalah tinjauan pustaka dan dasar teori, saya anggap sudah clear ya. Tinjauan pustaka itu isinya adalah penelitian-penelitian yang terkait ya, penelitian. Jadi tinjauan pustaka itu isinya penelitian, sedangkan dasar teori isinya konsep fisika yang ada yang melandasi penelitianmu. Kemudian untuk metode sebaiknya menggunakan metode yang update, yang mutakhir, yang baru. Jadi gitu. Ya, misalnya metode untuk memforecasting itu memprediksi dulu menggunakan regresi linear. Nah, regresi linear itu sekarang sudah nggak tren gitu, ya, karena kalah dengan metode artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, misalnya memprediksi bagaimana penyembuhan luka yang dulu dengan menggunakan regresi, hari ini bagaimana, besok bagaimana, minggu depan dan seterusnya, maka diprediksi dia akan sembuh kapan. Itu dengan menggunakan regresi linear ya, atau persamaan linear. Tetapi sekarang itu banyak kesalahannya karena metode itu sudah tidak mutakhir untuk prediksi gitu. Misalnya, ya memang lebih gampang, tapi dianggap tidak mutakhir. Sekarang yang mutakhir adalah multivariat, ya, variabelnya banyak, ya, dan cara memprediksinya dengan menggunakan artificial intelligence, misalnya menggunakan GST, jaringan saraf tiruan, menggunakan genetical algorithm, algoritma genetik, misalnya seperti menggunakan machine learning, ya, menggunakan deep learning dan sebagainya. Jadi itu menggunakan metode yang baru ya. Metode yang baru itu metode yang tentu saja update dan mengikuti perkembangan zaman. Sekarang adalah eranya 4.0, maka gunakan metode yang baik. Jadi seperti itu. Itu akan membuat Anda memiliki kompetensi yang kompetitif ya, metode yang Anda kemukakan. Nanti kalau Anda melamar pekerjaan, saya mungkin sering menceritakan bahwa pekerjaan, waktu Anda melamar pekerjaan di mana-mana pun, nanti Anda akan masuk ke sesi wawancara. Ya, wawancara itu hampir semua, ya, saya melakukan survei, hampir semua ditanya tugas akhirmu itu apa. Ya, itu kalau tugas akhirmu itu tidak update, ya nanti ada teman yang update, akhirnya Anda akan kalah gitu. Akan Anda kalah. Apalagi kalau nanti bersaing untuk mendapatkan beasiswa LPDP misalnya. Nanti akan sulit ya untuk bersaing itu, karena Anda menggunakan metode yang sudah kuno gitu, yang sudah orang sudah tidak tertarik lagi. Jadi seperti itu, karena memang itu kesalahannya besar. Jadi gitu. Kemudian untuk penelitian khusus harus menggunakan metode standar yang telah dipakai. Jadi kalau kita memprediksi untuk persamaan yang tidak linear, ya maka menggunakan AI gitu. Itu sudah standar gitu. Kalau Anda paksa dengan menggunakan persamaan regresi linear, ya nanti hasilnya nggak sesuai. Maka Anda harus tahu tren untuk menilai seperti ini, maka metodenya apa, ya seperti itu. Maka Anda harus banyak baca ya terkait dengan penelitian-penelitian yang Anda lakukan itu, gitu. Kemudian metode harus didukung referensi ya, atau related work. Nah, teman-teman, ini yang harus diperhatikan, warnanya merah ini. Di dalam metode itu wajib dihindari kalimat, gambar, grafik, tabel yang copy paste dari literatur lain, ya, meskipun mencantumkan sumbernya. Jadi dengan alasan apapun yang namanya copy paste itu tidak dibenarkan, meskipun Anda sudah menyebutkan sumbernya. Ya, kalau Anda menyebutkan sumbernya, maka Anda wajib untuk izin, ya, tertulis, ya. Karena nanti ya kalau Anda menyebutkan metodenya ini dan Anda copy paste di situ, ya, sedangkan orang itu merasa tidak dapat izin tertulis, maka dia bisa melakukan sue. Sue itu protes ya, komplain ya, dan komplain itu akan menjatuhkan banyak hal yang akan terkait dengan itu ya. Jadi nanti akan jadi masalah besar. Ini yang perlu kalian kemukakan. Misalnya
saya memprediksi dengan metode seperti ini dan contohnya adalah seperti ini yang sudah ada di jurnal orang lain. Nah, contohnya itu Anda copy paste. Jadi itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nanti kalau dipatenkan pun ya diurus hakinya pun juga malah nanti jadi masalah gitu. Ya, karena itu memang temuan orang lain. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Hasil data disajikan secara proporsional dan tidak terlalu sederhana. Jadi saya berharap kalian melakukan eksperimen itu jangan mendadak. Ya. Jadi data diambil di belakangan. Jadi mulai sekarang, misalnya Anda eksperimen apa, Anda harus punya buku namanya logbook. Ya, misalnya mulai karakterisasi itu udah dapat data, variabelnya dimainkan, dapat data lagi. Jadi gitu baru karakterisasi aja datanya sudah macam-macam gitu. Ya, kalau variabel dikarakterisasi dimainkan 4 kali, udah datanya udah 4. Ya, kalau variabel karakterisasinya 2, sudah ketemu 8. Nah, jadi semakin kaya data itu akan mencerminkan hasil riset yang baik. Jadi data itu yang dibuat banyak gitu. Banyak bervariasi variabelnya. Jadi seperti itu. Jangan terlalu sederhana dan minimalis ya. Jadi laporanmu hanya isinya hasil akhirnya saja. Nah, itu terlalu minimalis gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi data bisa berupa angka, bisa berupa grafik ya, teman-teman. Jadi tapi jangan terlalu sederhana dan minimalis lah gitu. Bisa dibuat sebanyak-banyaknya. Jadi seperti itu. Kemudian penulisan hasil harus sesuai dengan aturan, menulis grafik bagaimana, menulis gambar bagaimana ya, menulis angka penting bagaimana, ini perlu diperhatikan gitu. Data harus menjawab problem statement. Jadi masalah yang akan diteliti itu apa gitu. Masalah yang akan diteliti, misalnya tadi masalah yang akan diteliti adalah bagaimana plasma bisa menyembuhkan luka diabetes. Ya berarti data yang disajikan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya bagaimana menghitung dosisnya, bagaimana menghitung penyempitan lukanya, ya bagaimana kondisi hari pertama, bagaimana perubahan warna hari ketiga, bagaimana perubahan warna dan sebagainya. Jadi data-data itu kalau memang menjawab memang itu dari variabel riset itu, variabel riset itu harus berhubungan dengan pertanyaan, problem, masalah gitu. Masalah apa yang tadi di statementkan di dalam latar belakang. Jadi nyambung akhirnya. Jadi seperti itu. Ini poin-poin ini perlu diperhatikan. Kemudian dari hasil itu selalu dibahas ya teman-teman ya. Pembahasan itu harus mengacu pada problem statement dan hasil. Jadi jangan sampai masalahnya apa tapi yang dibahas yang lain gitu. Ya, kalau masalahnya adalah bagaimana membuat early warning sistem pencemaran lingkungan, maka pembahasannya harus mengacu ke sana gitu. Kemudian sangat diperlakukan pembanding hasil dan referensi sebelumnya. Nah, sebelumnya itu orang melakukan apa dengan cara bagaimana dan hasilmu ini yang baik-baik gitu. Dari referensi sebelumnya dengan cara manual 3 hari, lah sekarang saya melakukan ini hanya 5 detik. Itu kan luar biasa gitu. Karena dengan menggunakan teknologi yang kamu kembangkan, maka mengukur pencemaran itu cukup 5 detik. Yang dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, itu harus mengambil sampel, harus membawa ke laboratorium, akhirnya ketemu sekian. Bahkan bisa dibandingkan nilainya gitu, nilai rupiahnya gitu, biayanya, waktunya, dan sebagainya. Itu perlu dibahas. Ini pembahasan ya, pembahasan. Dan dari pembahasan itu Anda harus menunjukkan apa akhirnya keunggulan dari penelitian yang Anda hasilkan itu. Kemudian pembahasan harus mengacu pada problem statement, sangat diperlukan pembanding. Ini sudah ya. Kemudian kesimpulan ya. Kesimpulan harus mengacu pada problem statement dan hasil yang didiskusi, itu jelas. Ya, masalahnya apa dari penelitian saya ini, akhirnya saya simpulkan masalah tersebut terjawab atau tidak, positif atau negatif, true or false, mendukung atau tidak mendukung. Jadi seperti itu. Kemudian statement kesimpulan harus clear, tidak menimbulkan tanda tanya. Ya, jadi tegas, clear. Ya. Kemudian yang terakhir referensi ya, referensi menulis daftar pustaka ya teman-teman ya. Format harus sesuai dengan aturan.
Kalau fisika mengusulkan APS atau apa APPA, maka Anda harus mengikuti itu gitu. Jadi jangan sampai Anda punya literatur yang lain. Yang sering saya kritik ini mahasiswa itu menggunakan Mendeley, ya, menggunakan software Mendeley, tapi dia tidak tahu bahwa Mendeley itu alat bantu yang digunakan untuk membantu kinerja kita. Ya, kita punya aturan, lah Mendeley itu harus menunjang aturan kita. Jangan sampai dengan Mendeley itu malah Anda punya aturan lain karena mengikuti Mendeley. Dan di Mendeley itu ada aturan-aturan besar yang kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan kita. Pilihannya banyak gitu. Ya, minimal ada 7 model aturan yang ada di Mendeley itu. Ya, minimal. Jadi Anda harus menyesuaikan itu dengan kita, bukan kita yang menyesuaikan dengan dia gitu. Dengan Mendeley maksudnya gitu. Jadi ada mahasiswa yang ngeyel akhirnya, oh ini sudah sesuai dengan Mendeley loh. Aturan itu dengan aturan format tugas akhir kita. Jadi kayak gitu. Kemudian sumber referensi harus terpercaya. Jurnal internasional bereputasi adalah literatur yang terbaik saat ini. Kemudian kemutakhiran harus yang terbaru. Jadi jangan sampai menggunakan literatur lama. Ya, literatur lama itu kalau literaturnya lebih dari 5 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2021, maka literatur yang paling akhir 2015. Kalau toh ada 2016 ya, 2016. Kalau ada yang berarti 2016 itu sudah tertinggal gitu. Sudah tertinggal. Jadi harusnya 2017 ke sini gitu. Jadi kalau toh ada yang 2017 ke sana, 2017, 2015, itu jangan sampai lebih dari 20%. Ya. Kalau ternyata literatur kita terlalu banyak yang lama itu, maka dianggap malah tidak mutakhir gitu. Sekarang sangat gampang ya teman-teman ya, mencari literatur mutakhir itu sangat gampang. Ya. Maka saya selalu menyarankan Fisika Undip itu agar berjaya, cobalah bidang risetmu itu dilihat jurnal gitu. Beberapa bimbingan saya S1 Fisika, dia sangat berhasil untuk mendapatkan literatur-literatur terbaru gitu. Meskipun harus diajari, ditunjukkan cara mencarinya, kan gampang itu. Ya, gampang. Jadi seperti itu. Baik, saya kira itu ya tentang beberapa kaidah penulisan penting yang saya ambilkan dari literatur internasional. Kalau ini Anda perhatikan, maka ini akan menjadi informasi yang sangat bagus. Nanti akan meningkatkan mutu hasil tulisan Anda. Baik, saya kira gitu. Silahkan siapa yang mau bertanya. Ya, saya persilahkan. Ya, silahkan. Ya. Nama. Iya, Muhammad Fahri Fauzan, Fisika 17. Oke, ya, Mas Fauzan. Pak, bedanya abstrak sama intisari itu apa ya, Pak? Baik. Soalnya di website dan buku panduan fisika itu ada yang cuma abstrak doang, terus ya gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, jadi ada abstrak dan intisari itu memang beda. Kalau intisari itu perterjemahannya adalah summary namanya, summary. Summary itu membahas tentang hasil-hasil yang detail. Jadi gitu. Jadi di dalam kalau abstrak itu hanya kulitnya saja, Jadi untuk menggambarkan penelitian ini, tetapi hanya kulitnya saja. Tetapi kalau summary itu menggambarkan inti dari hasil riset, Jadi di dalam summary itu, kalau summary itu atau intisari penelitian itu ya kira-kira 3-5 halaman. Akhirnya di situ dibahas detail. Misalnya hasilnya adalah seperti ini di intisari. Intisari itu grafik-grafik temuan itu dibahas di situ, dilihat dan dibahas, tapi pendek gitu. Jadi seperti itu. Jadi seperti buletin ya akhirnya gitu. Itu namanya summary atau intisari.
Tetapi kalau abstrak itu pada umumnya tidak melebihi 300 halaman, 300 kata. Kalau 300 kata isinya hanya seperti yang tadi diberikan ke Pak Sur tadi gitu. Jadi abstrak itu tidak sampai misalnya karakteristik luka terhadap plasma itu ditunjukkan grafik sekian. Nah, dari grafik tersebut itu kan dibahas. Kalau di dalam abstrak tidak ada pembahasan sampai keluar sedetail itu gitu. Ya, hanya di abstrak dari hasil yang dilakukan menunjukkan bahwa luka diabetes menurun secara eksponensial dengan persamaan gitu aja, tidak perlu ditunjukkan, tidak perlu dibahas mengapa. Tetapi kalau di intisari itu dilakukan pembahasan gitu. Jadi, tapi rangkuman dari hasil penelitian itu yang namanya intisari atau summary. Maka summary itu ya kira-kira biasanya dikasih halaman 3 sampai 5 halaman. Tapi kalau abstrak itu biasanya hanya 1/4 atau paling banyak setengah halaman, itu paling banyak ya. 300 kata itu kira-kira 1/4 halaman. Jadi gitu ya Mas Muhammad ya. Memang beda yang namanya Mas Muhammad siapa tadi lupa saya. Muhammad Fadli Pak. Fadli ya, Fadli. Jadi memang summary itu adalah rangkuman hasil riset tetapi ditunjukkan poin-poin penting temuannya dan ada pembahasan. Tetapi kalau yang abstrak itu hanya kulitnya saja untuk menceritakan alur riset yang dilakukan. Ya, jadi seperti itu. Oke ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, jadi memang betul summary. Jadi kalau misalnya Fadli akan menulis majalah misalnya dari hasil penelitian, ya kira-kira Anda menggunakan summary, tidak cukup abstrak. Nanti kalau cukup abstrak orang nggak bisa baca gitu. Hasilnya seperti apa. Kalau majalah itu kan temuan-temuan penting, bentuknya dan sebagainya kan dijelaskan di situ dan dibahas ya, kayak majalah kayak gitulah. Gambarannya seperti itu. Lebih detail. Baik. Silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Alhamdulillah sudah mulai berpikir ya. Silakan. Yang ya silakan ya. Iya. Iya. Betul. Hmm. Hmm. Ya. Ya, baik. Ya, baik. Ini Mas Syafi'i ya, betul ya? Syafi'i Hidayat ya, Ahmad Syafi'i. Baik. Jadi ini masalah yang sangat krusial dan penting ya teman-teman ya. Jadi yang namanya bab 3 itu pasti adalah murni pemikiranmu. Ya. Kalau bab 2 tinjauan pustaka dan dasar teori itu masih oke lah, kadang-kadang dimaafkan. Karena itu mengambil literatur orang lain, meskipun itu pun salah gitu. Yang paling krusial itu mengambil mencontoh orang lain, tetapi di bab 3 coba. Itu yang ngeri itu seperti itu. Itu ngeri menurut saya gitu. Misalnya rangkaian elektronika yang akan dibangun seperti ini, padahal dia mencontoh inverter orang lain yang di crop, di copy, di paste. Ya, tidak diubah sama sekali gitu. Jadi ini yang sangat mengkhawatirkan karena yang namanya bab 3 itu adalah mencerminkan ide orisinal dari kalian gitu. Nah, maka saran itu harus betul-betul dihindari. Ya, meskipun rangkaiannya itu nanti yang akan kerjakan itu mirip, ya cobalah kamu mencoba mengubah. Misalnya dia membuat rangkaian yang detail, kamu mengubah menjadi diagram blok, misalnya seperti itu. Jadi jangan persis rangkaian itu di crop, di copy paste. Ya, misalnya kamu membuat dengan diagram blok atau kamu membuat dengan simbol-simbol yang berbeda. Ya, atau kamu meniadakan bagian tertentu kamu ganti dengan kotak. Ya, misalnya. Jadi ini bagian misalnya misalnya penyearahnya diganti blok penyearah yang di sana digambar Dioda Bridge, akhirnya kamu ganti. Akhirnya gambar itu sudah berbeda gitu. Ini sudah ada modifikasi lah gitu. Kalau itu persis
Padahal itu bab 3, itulah yang namanya plagiarisme sejati itu. Jadi seperti itu. Contohnya lagi, kalian ya melakukan misalnya bimbingannya Prof Nur ya, bimbingannya Prof Nur, Anda melakukan radiasi tentang luka diabetes, terus Anda membuat rancangan eksperimen, yang rancangan eksperimen itu menggunakan plasma dengan konfigurasi X seperti ini. Nah, konfigurasinya kamu mengambil dari ini punya Prof Nur, padahal meskipun sudah izin ya, tapi itu termasuk plagiarisme ya. Jadi sampai bukunya Prof Nur di crop terus di paste di situ, meskipun alatnya juga alatnya Prof Nur gitu, itu termasuk plagiarisme. Jadi gitu. Ini yang perlu kalian perhatikan ya. Bagaimanapun meskipun itu intinya sama ya, coba kalian gambar sendiri, kemudian metodenya dibuat sendiri gitu. Misalnya di sana power supply-nya itu dibuat lengkap ya, ada PLN, ada trafo, ada apa ya, kamu ganti menjadi diagram blok saja kayak gitu. Misalnya yang satu itu ada mejanya, ya kamu ganti tidak ada mejanya gitu. Jadi hal yang tidak urgent, tidak prinsip, kamu modifikasi ya, sehingga metodemu itu meskipun konsepnya sama ya, tetapi tidak copy paste dari gambar, grafik, diagram sistem dari orang lain gitu. Karena ini betul-betul akan mencerminkan plagiat gitu. Ya, bisa dibayangkan ya Mas Ahmad ya, contohnya seperti itu. Ya, jadi gitu. Misalnya kamu akan meneliti daerah cekungan di Cepu. Ya, grafik gambar cekungannya ya sama persis ngambil dari orang lain yang pernah meneliti, itu yang berbahaya. Padahal grafik peta Cepu itu kan banyak ya, terus dibuat modifikasi sendiri, dibeli arsiran sendiri kan bisa gitu, daripada Anda mengambil punyanya orang Lemigas, Pertamina yang sudah dipublikasi, kamu cropping, sama-sama akan kamu teliti cekungannya gitu. Kamu mengambil gambarnya persis punyanya dia, tidak ada modifikasi tertentu ya. Misalnya peta Cepunya ya, yang awalnya peta dari Google sekarang jadi dari misalnya dari Wikipedia misalnya, seperti itu gitu ya, atau dari peta Jawa Tengah gitu aja. Jadi terus kamu arsir sendiri, itu yang namanya metode yang memang betul-betul ini, meskipun nanti ya sama ya, dia mengerjakan cekungan di titik itu gitu, di daerah Legok itu misalnya, Legok itu nama daerah di Cepu. Jadi itu di Banjarnegara, di daerah Cepu, cekungan di sana misalnya, seperti itu ya. Tapi jangan sampai meskipun ada orang yang pernah melakukan survei di Legok dan Cepu, terus gambarnya kamu crop, kamu copy, kamu paste di situ. Itu yang betul-betul berbahaya, karena bab 3 metode itu adalah betul-betul hasil originalitas dari pemikiranmu gitu. Tidak mungkin sama dengan orang lain. Jadi seperti itu. Saya akan bercerita ya. Tahun 2008 itu ada orang Indonesia ya yang menulis membandingkan A dan B gitu. Jadi A dan B, orang geofisika itu seorang dokter ya, A dan B membandingkan ya. Kemudian dari pembandingan itu yang digunakan membandingkan adalah A, penelitian orang lain dengan metode tertentu, dan B ini adalah penelitian saya. Jadi penelitiannya dia itu dibandingkan di sebelahnya. Ya. Nah, penelitian yang sebelah kiri yang mengambil dari orang lain itu tidak menyebutkan dari mana dia mengambil itu. Yang punya gambar ini merasa dicuri ilmunya gitu. Ya, maka dia melalui Kementerian RI, dia membuat surat, karena jurnalnya itu diterbitkan di IEEE Explore ya. Dia menulis dan dibandingkan, meskipun yang sebelah kanan betul-betul pembandingan dari hasil penelitiannya dia, tapi sebelah kiri itu yang digunakan untuk membandingkan itu penelitian orang lain dan tidak menyebutkan dari mana. Itu ada kesalahan yang besar gitu. Ya, jadi kalau hanya menyebutkan saja nggak masalah, tapi ini membandingkan gambar dan hasil
Ya, misalnya peta ini, ya, dia mempunyai peta yang lain. Dia merasa itu kemudian dia menyurati kementerian melalui duta besarnya yang ada di Indonesia. Kemudian duta besar menyurati menteri langsung menginstruksikan kepada rektor untuk melacak orangnya itu, dan orangnya itu sudah lulus dan jadi dosen di universitas swasta di Bandung. Maka dosen itu diwajibkan untuk menyerahkan ijazahnya kembali, dan ijazahnya dinyatakan cancel, gagal. Jadi dia sudah jadi dokter, sudah jadi dosen, ada yang shoe, ada yang ada mosi tidak percaya sehingga dia akhirnya ditarik kembali ijazahnya gitu, karena gara-gara ada komplain, dan itu dibetulkan gitu. Ya jelas, dia menganggap di hasil di bab, kalau TA-mu itu di bab 4, hasilnya kamu bandingkan, saat kamu membandingkan itu dengan menggunakan data orang lain dan datanya kamu tidak izin, seperti itu. Harusnya kalau membandingkan hanya menyebutkan saja gitu. Nggak usah ini penelitian A, ini penelitian B, dan mengalami peningkatan. Lah, penelitian A, penelitian orang lain tidak kamu sebutkan gitu. Itu aja dokternya hilang Mas itu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan pada kalian ya. Maaf ya, di Indonesia itu beberapa kali diisukan memang banyak plagiarisme ya. Itu dan itu saya kira oke, benar. Saya benarkan ya. Kalau di negara-negara lain itu yang namanya menulis tulisan orang lain itu jelas orang itu tidak berani, dan itu dianggap suatu kesalahan yang sangat besar di negara-negara lain gitu. Jadi seperti itu. Ini perlu kalian ketahui. Apalagi sekarang eranya adalah era Turnitin. Ya, cek plagiarisme. Ya, jadi Anda menulis copy paste tulisan orang lain dengan gampang di share. Ya, kalau satu paragraf itu sama, ya satu paragraf atau satu kalimat itu persis sama, kamu ngambil copy paste, maka langsung di mark, langsung akan ditunjukkan. Ini sama dengan punya siapa. Anda akan ketahuan gitu bahwa tulisanmu ini memang banyak plagiarisme. Jadi seperti itu. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi ya. Silahkan, pertanyaannya bagus ya. Ini bisa dijadikan dasar pada orang lain. Saya selalu menyarankan TA itu jangan tebel-tebel. Kalau hanya isinya copy paste gitu. Ya, TA itu nggak usah tebel-tebel gitu. Misalnya membuat latar belakang, membuat landasan teori itu yang isi-isi saja gitu. Yang isi-isi saja. Yang isinya yang betul-betul solid ya. Jadi seperti itu. Daripada panjang tebel, jadi semakin tebel itu semakin meragukan gitu. Apakah ini ada plagiarisme atau tidak? Yang paling buruk adalah tebel tapi banyak yang mencontoh. Seperti dasar teori dibuat tebel. Kenapa dasar teori buat tebel? Dasar teori itu kan mencontoh dari isi buku orang lain. Ya, dari buku-buku literaturnya, kan nggak mungkin dasar teori kamu ngarang sendiri. Ya tebel tapi nyontoh itu ya tidak baik gitu. Jadi mending yang poin-poin penting saja ya, yang poin-poin penting yang akan kamu jadikan rujukan. Baik, teman-teman, saya kira itu ini yang absen baru 73. Saya cek masih bisa absen nggak sampai lumayan. Baik, ini saya akan men-share ulang untuk presensi kedua. Silahkan kalian untuk absen kembali bagi yang belum. Dan untuk kuliah ini saya akhiri. Saya mohon kalian mulai menulis proposal dari sekarang ya. Mulai proposal dari sekarang sehingga nanti saat ujian akhir Anda tidak tersita waktunya ya. Ya, jadi nanti sekali lagi saat ujian akhir Anda tidak ada ujian tertulis ya, tapi langsung mengumpulkan hasil proposal yang kamu rencanakan yang sudah memenuhi kaidah-kaidah usulan saya tadi. Baik, saya akhiri untuk kuliah saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Amin ya. Saya live.